Halo semua, jumpa lagi di channel Daun Film. Selamat datang di pembahasan drama Korea Dongyi part kedua. Perseteruan kedua kubu kerajaan Barat dan Selatan sudah semakin dalam. Tanpa disadari, Dongyi semakin terlibat ke dalamnya. Oke, sebelum masuk ke cerita, siapkan cemilan, ambil posisi nyaman. Berikut ceritanya, dan inilah Dongyi. Malam itu, Dongyi dan petugas Sukjung kembali meneruskan investigasinya dan akhirnya mereka menemukan sejumlah bukti yang mengarahkan ke perpecahan musikalisasi istana. Mereka pun berusaha menyabotase kegiatan para penculik itu. Namun karena tak sengaja menimbulkan kegaduhan, akhirnya mereka berakhir terdesak, dikejar hingga tersudutkan di sebuah gang buntu. Mau tak mau, petugas Sukjung yang tak memiliki kemampuan berpedang berusaha untuk melawan dan akhirnya kalah juga. Beruntungnya mereka yang terdesak diselamatkan oleh kedatangan para polisi yang dengan cepat merespon laporan atas hilangnya raja dari kediamannya. Para polisi segera mengepung tempat itu dan berhasil meringkus para penculik. Apesnya bagi penculik, mereka baru menyadari bahwa yang mereka ancam itu adalah raja betulan. Keberhasilan itu terwujud berkat keberanian dan kemampuan intuitif Dongyi yang tanggap dalam menguraikan masalah. Setelah menemukan bukti yang cukup, dengan sigap raja menyita semua alat musik yang bermasalah. Dengan menggunakan bukti yang ada, raja mendemonstrasikan cara pelaku menciptakan perpecahan dalam musikalisasi istana. Bukti tersebut berhasil dihubungkan lewat identifikasi yang dilakukan oleh kepolisian setelah berhasil menemukan mayat pengrajin yang dibuang bersama tumpukan garam batu di Gunung Samhak. Setelah berhasil membuktikan bahwa Dayang Jang tak bersalah, akhirnya raja mengeluarkan titahnya untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Tentunya pencapaian itu membuat Hyun nampak tersaingi. Lantas ia melontarkan kecaman dan juga ejekan kepada Yonggil. Namun sayangnya provokasi itu sama sekali tak berpengaruh kepada Yonggil. Malahan semakin memacunya untuk lebih menunjukkan prestasinya di hadapan raja. Sementara Dongyi kembali disibukkan dengan pekerjaannya sebagai budak. Hari itu, Hwangsik memprotes tindakan Dongyi karena tak mengajaknya ikut menyelesaikan masalah kerajaan. Mereka pun sempat berdebat kecil mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Di tengah perdebatan itu, Yongdal muncul dan mengabarkan bahwa Dongyi saat itu menerima hadiah dari raja. Hadiah itu tentunya diberikan sebagai ungkapan terima kasih karena telah menghilangkan mitos buruk di kerajaan. Dongyi pun sempat tak mengira bahwa perbuatannya langsung dibalas oleh raja. Hal itu membuat semua orang di biro musik kecipratan untung. Ditambah Dongyi memperoleh hadiah spesial yang belum pernah dimiliki oleh seorang budak sepertinya. Cerita beralih, setelah terkuaknya insiden musikalisasi istana, kubu barat mulai berusaha untuk menutupi jejaknya dengan mencoba melenyapkan keberadaan pegawai Min selaku penggagas mitos kerajaan. Namun hal itu berhasil digagalkan oleh tentara suruhannya Hyun. Singkat cerita, pegawai Min tertangkap dan semua informasinya bocor ke tangan kubu selatan. Hyun berencana mengadukan informasi temuannya itu kepada raja. Namun ide tersebut langsung ditentang oleh Dayang Jang dan Oh Tae.
Mereka lebih memilih menggunakan jalan halus dengan membungkam Ibu Ratu Myungseong. Hal ini membuktikan bahwa posisi kubu selatan lebih unggul dibandingkan kubu barat. Untuk mencegah kejadian serupa, Oh Tae mulai menempatkan kerabatnya Oh Tae Pung untuk menduduki kursi kepemimpinan di biro musik. Dengan ditemani anaknya Huyang, dengan arogan mereka mulai memerintah di sana. Suatu hari Dongyi berpapasan dengan Huyang. Si Huyang ini mulai mencari masalah dengan melirik nakal ke arah Dongyi. Tentu hal itu membuatnya jengkel dan tak sengaja mendorong jatuh Huyang. Kejadian itu akhirnya dimanfaatkan oleh Huyang dengan kesewenang-wenangan jabatannya, berencana menghukum Dongyi yang telah menghina bangsawan. Namun, hukuman tersebut gagal dilaksanakan ketika Dongyi diminta menghadap Dayang Jang. Akhirnya takdir seperti ramalan Pertapa Kim mulai terwujud dan mulai mempertemukan kedua rival itu. Alih-alih dipesankan untuk waspada oleh Pertapa Kim, Dayang Jang malah ingin menemui Dongyi. Di kediamannya, Dayang Jang memberikan pujian karena Dongyi telah menghapus mitos buruk tentangnya. Sehingga untuk membalas kebaikan itu, Dongyi dijanjikan akan menerima hadiah. Sempat terbayang di benaknya bahwa Dayang Jang merupakan orang yang selama ini memegang kunci di balik misteri isyarat tangan. Hal inilah yang menciptakan motivasi kuat Dongyi untuk menanyakan lencana yang dimiliki oleh Dayang Jang. Seketika pertanyaan yang dilayangkan membuat semua orang terperangah dan hampir membuat Dongyi diusir dari ruangan tersebut. Namun pada akhirnya Dayang Jang menunjukkan lencananya itu. Setelah dilihat lencana yang diperlihatkan ternyata berbeda dari yang dibayangkan. Dongyi pun merasa putus asa setelah kehilangan petunjuk tentang kematian keluarganya. Ia pun menceritakan kejadian yang barusan dialaminya itu kepada Yongdal. Dan teruntuk menghibur temannya itu, Yongdal menceritakan sebuah fakta yang menyebutkan bahwa Dayang Jang sebenarnya juga merupakan seorang rakyat miskin. Yang tentunya menjadi sebuah tanya, bagaimana seorang rakyat miskin dapat menjadi seorang bangsawan. Setelah kejadian itu, Dongyi mulai menarik perhatiannya Dayang Jang. Ia diminta untuk menemui ibunya Nyonya Yun yang berada di sebuah apotik. Di sana Dongyi diminta untuk menyelundupkan herba kesuburan ke dalam istana. Cerita beralih di sebuah perguruan para pertapa tempat tinggalnya Pertapa Kim. Diperlihatkan Junsu yang ternyata masih hidup. Ditemukan sekitar 6 tahun silam setelah insiden eksekusi mati kelompok pedang bersaudara. Saat ini Junsu sangat menyesal karena tidak dapat menepati janjinya kepada Dongyi. Sementara malam itu Raja menemui Yonggil dan berbagi cerita layaknya seorang teman. Raja menceritakan tentang seorang budak cerdas bernama Chun Dongyi. Budak ini memiliki kepribadian berbeda seperti pada umumnya. Hal itulah yang membuat Raja tertarik kepadanya. Setelah mendengar nama yang terdengar tak asing itu, Yonggil kembali teringat akan seorang anak cerdas yang berasal dari kaum miskin Cheonmin, Choi Dongyi, anak sahabatnya Hyewon. Pada saat yang sama, diam-diam Dongyi kembali ke istana dengan membawa herba pesanan Nyonya Yun. Kala itu gerbang istana nampak dijaga ketat oleh para polisi, sehingga mau tak mau untuk memasuki istana, Dongyi terpaksa mengambil jalan memutar melewati sisi lain gerbang. Kelakuan Dongyi itu kembali menarik simpati raja yang membuatnya kembali menyamar sebagai petugas Sukjung. 보니까 네가 아주 상습범이로구나. 여긴 어쩐 일이세요? 지나가는 길에 강아지. Akhirnya berkat bantuan petugas Sukjung, Dongyi dapat mengantarkan herba kepada Dayang Jang. Namun sayangnya Dayang Jang menolak untuk mengkonsumsi herba pemberian ibunya itu dengan berdalih telah mempercayakan kesehatannya kepada ahli ramuan istana.
Pada saat yang sama telah terjadi percobaan pembunuhan kepada Ratu In Hyun. Telah ditemukan racun di dalam herba yang hendak dikonsumsinya. Tentu keadaan itu semakin menggemparkan seluruh penghuni istana, terutama raja yang sangat terkejut setelah mengetahui kabar tersebut. Sementara jauh dari hiruk-pikuk kehidupan istana, setelah menyelesaikan tugasnya, Dongyi memutuskan untuk pergi berziarah ke tempat peristirahatan terakhir keluarganya. Dengan membawa kerinduan yang amat dalam, Dongyi memanjatkan doa dan berusaha merelakan kenangan pahitnya kala itu. Bersamaan dengan Junsu yang turut mengunjungi tempat tersebut, kedatangannya kali ini bertujuan memberikan penghormatan terakhir kalinya kepada teman dan kerabatnya yang gugur. Sejenak termenung di tempat itu, akhirnya Junsu menyadari bahwa Dongyi pernah berada di sana. Ia pun berlari dan berusaha untuk mencari Dongyi. Namun apa daya, Dongyi telah pergi meninggalkan tempat itu. Sepulangnya dari berziarah, tiba-tiba Dongyi ditangkap oleh para polisi. Ia dituntut memberikan kesaksian dalam sebuah kasus kematian seorang pembuat ramuan di tempatnya membeli herba tempo hari. Dongyi pun berdalih membela diri mengenai herba yang dibawanya merupakan herba yang aman untuk dikonsumsi. Herba itu berfungsi meningkatkan stamina dan mengobati para pemusik yang sakit. Sayangnya, alibi tersebut tak berhasil meyakinkan para polisi dan hampir membuatnya dipenjarakan. Pada saat itu, Dongyi diselamatkan oleh Yonggil yang kedatangannya bertujuan untuk memastikan apakah Dongyi yang diceritakan raja kemarin merupakan orang yang sama dengan orang yang selama ini dicarinya. Rasa penasaran itulah yang mendatangkan Yonggil ke hadapan Dongyi. Setelah menerima beberapa pertanyaan, Dongyi berdalih dan berpura-pura tidak mengenal Yonggil. Kesaksiannya itu didukung oleh sebuah dokumen pendaftaran yang menyatakan bahwa Dongyi bukan berasal dari wilayah kerajaan. Keputusan yang dipilih Dongyi tersebut menggambarkan bahwa dirinya masih belum sepenuhnya dapat menerima Yonggil setelah kejadian 6 tahun silam di mana ia diusir dan diancam agar menghilang dari jangkauan kepolisian. Setelah kejadian itu, Dongyi kembali mendapatkan sorotan dari Dayang Jang dan mulai sering terlihat mengunjungi tempat kediamannya Dayang Jang. Keadaan tersebut sengaja dimanfaatkan oleh kubu barat. Mereka mulai memata-matai dan mulai menyusun rencana untuk kembali menjatuhkan Dayang Jang. Cerita beralih, setelah sekian lama menetap di kuil para pertapa, akhirnya Junsu memutuskan untuk keluar, menampakkan batang hidungnya di ibu kota. Kali ini ia berencana untuk bergabung ke dalam biro kepolisian. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, Junsu berencana untuk kembali membangun kepemimpinan kelompok pedang bersaudara. Dan tentunya semua tindakannya itu bertujuan untuk menemukan keberadaan Dongyi yang hilang. Di saat yang sama, kubu barat mulai menjalankan rencananya dengan mengirimkan sebuah tuduhan tanpa nama. Tuduhan tersebut menjelaskan bahwa Dayang Jang telah melanggar norma dengan sengaja membawa herba ilegal ke dalam istana. Tentunya tuduhan tersebut mulai menyeret Dongyi ke dalam masalah yang besar. Akibatnya Dongyi ditangkap dan dibawa menuju kantor biro kepolisian untuk segera diinterogasi. Dalam interogasi tersebut, Dongyi memilih untuk tetap bungkam karena ia menyadari bahwa kesaksiannya itu dapat memicu kekacauan dalam skala besar di istana. Akibat perbuatannya itu, Dongyi dijadwalkan akan menerima hukuman dan akan menjalani siksaan agar buka mulut. Tiba-tiba, secara tak terduga, kemunculan Dayang Jang seketika mengagetkan semua orang yang ada di kantor biro penyidik. Kedatangannya itu bertujuan untuk mengakui perbuatannya dan menggantikan Dongyi yang telah banyak menolongnya. Berkat bantuan tersebut, akhirnya Dongyi terbebaskan dari tuduhan yang sempat menimpanya.
Kepulangannya saat itu disambut oleh Yongdal dan Hwangsik. Kedua sahabatnya terlihat bersyukur dan sangat mengkhawatirkan keadaannya. Lantas mereka pun memberikan sebuah perayaan kecil. Namun kecemasan Dongyi itu membuatnya sering mengunjungi kediamannya Dayang Jang, cuma untuk mengetahui perkembangan terbaru dari penyidikan. Pada saat yang sama, kabar tertangkapnya Dayang Jang segera menyebar di seluruh kerajaan, terutama di kalangan kubu barat yang bersorak ria karena telah berhasil menaklukkan Dayang Jang. Keesokan harinya, Biro Penyidik kembali melakukan penggeledahan di kediamannya Dayang Jang. Tak disangka, mereka menemukan herba beracun yang memiliki komposisi yang sama dengan racun yang ada pada herba Ratu In Hyun. Tentunya tuduhan tersebut semakin memojokkan posisi Dayang Jang saat itu. Akibatnya, Dayang Jang mulai dianggap sebagai tersangka dalam percobaan pembunuhan terhadap Ratu In Hyun. Mendengar hal tersebut membuat raja semakin khawatir dengan kondisi yang ada. Raja pun marah sekaligus bimbang pada kebenaran berita yang tiba-tiba mengucilkan Dayang Jang. Kejadian itu memicu Dongyi untuk melakukan penyidikan. Segera ia menemui seorang petinggi biro penyidik dan memberikan kesaksiannya mengenai herba yang dibawanya kemarin. Dongyi bersaksi bahwa paket herba yang dibawanya itu tidak mengandung racun. Kesaksiannya itu didasarkan oleh kemampuannya dalam mengenali aroma herba. Namun dengan tidak adanya bukti kuat yang mendukung pernyataannya tersebut, akhirnya Dongyi malah diminta pergi menjauh keluar dari istana sebagai bentuk usahanya menghargai pertolongan yang telah diberikan kepadanya. Penolakan tersebut tak membuat Dongyi gentar. Akhirnya ia mencoba untuk meminta bantuan kepada petugas Sukjung yang menjabat di kepolisian. Namun sayangnya kedatangannya di sana nampak sia-sia karena petugas yang dicarinya itu tidak dapat ditemukan. Akhirnya Dongyi nekat berusaha menyusup ke dalam biro kepolisian dengan menyelinap masuk ke dalam ruang otopsi. Di saat yang sama, ternyata Junsu mulai bekerja di biro kepolisian sebagai seorang pengurus mayat. Pada malam itu, hampir saja Dongyi dapat bertemu dengan Junsu. Namun keduanya tak menyadari bahwa mereka sempat berada di ruangan yang sama. 이보게, 예, 다 했으면 가자고. 알겠습니다. 가시죠. Setelah keadaan kondusif, Dongyi kembali melanjutkan penyidikannya dengan melakukan uji sederhana dan berhasil membuktikan bahwa tubuh mayat pembuat ramuan itu sama sekali tidak pernah menyentuh herba beracun. Setelah menemukan bukti, Dongyi pun kabur dari tempat itu. Namun di perjalanan ia dipergoki oleh Yonggil. Akhirnya mau tak mau Dongyi yang tertangkap basah harus menceritakan penyidikannya. Di hadapan Yonggil, Dongyi pun berterus terang dan menunjukkan sebuah metode yang membuktikan bahwa mayat peracik ramuan ini tidak pernah berurusan dengan herba beracun. Alhasil penyidikan tersebut mengejutkan semua orang, termasuk Yonggil yang segera bergegas untuk melaporkan hal tersebut kepada raja. Di saat yang sama pada malam itu, Oh-tae memerintahkan Oh-hyun untuk menangkap Dongyi, di mana mereka berencana menjadikan Dongyi dengan menjadikannya sebagai kambing hitam untuk menggantikan Dayang Jang. Sepulangnya dari biro kepolisian, Dongyi dibuntuti dan disergap oleh orang suruhannya Oh-hyun. Pada saat yang sama, ternyata petugas Sukjung yang hendak menuju kantor kepolisian berpapasan dengannya.
Melihat hal itu, tentu saja petugas Sukjung segera mengerahkan anak buahnya untuk menyelamatkan Dongyi. 이 시각에 여기서 뭘 하는 게야? Setelah kejadian itu, Dongyi memberitahukan bahwa kepala polisi Yonggil saat ini memegang bukti yang dapat menghapus tuduhan terhadap Dayang Jang. Mendengar hal itu, raja pun bergegas menuju ke biro kepolisian. Sesampainya di sana, raja benar-benar mendapati mayat Pramu tidak pernah berurusan dengan herba beracun. Hal ini membuat raja terkejut, ditambah penyidikan itu diusulkan oleh Dongyi. Akhirnya raja segera memerintahkan prajurit pengadilan dengan membawa titahnya untuk segera membebaskan Dayang Jang. Seketika perintah itu mengejutkan semua orang, terutama Ibu Ratu Myungseong dan biro penyidik. Mereka pun heran bagaimana bisa Dayang Jang yang telah dinyatakan bersalah tiba-tiba bebas begitu saja. Keputusan itu dinilai mencoreng nama baik dan mempermalukan kinerja biro penyidik yang dinilai tak mampu menangani sebuah masalah. Ditambah keputusan itu diambil berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh seorang budak. Semenjak kejadian itu, raja mulai memberikan tindakan tegas dan mengecam tuduhan tak berdasar yang telah kedua kalinya dilayangkan kepada Dayang Jang. Kemarahan raja itu dipicu oleh ketidakbecusan para menterinya yang lebih mementingkan perebutan kekuasaan daripada memikirkan masa depan kerajaan. Setelah berhasil membuktikan Dayang Jang tak bersalah, Dongyi disambut oleh teman-temannya di biro musik. Mereka sangat berharap kembali mendapatkan hadiah seperti sebelumnya. Namun sialnya Dongyi tak membawa apapun. Tentu hal itu membuat semua orang nampak kecewa karenanya. Cerita beralih, Junsu kali ini menyewa sebuah rumah milik Yongdal yang berada di pedesaan. Pagi itu terjadi sebuah keributan yang disebabkan oleh seorang pria yang lari dari kejaran massa. Melihat hal itu, Junsu turun tangan membantu pria itu. 집에서 행패요. 어서 그분을 놓아주시오. 이놈이 자식이! Ternyata pria itu adalah kakaknya Dayang Jang, Jang Heiji, yang kembali pulang setelah melakukan perjalanan bisnis. Selain sukar menimbulkan masalah, Jang Heiji merupakan orang yang pandai dan jeli dalam menilai sesuatu. Terbukti ketika berhadapan dengan Dongyi, Jang He merasakan sebuah firasat yang tak menyenangkan. Oleh karena itu, kedatangan Jang He untuk menemui dan memperingatkan adiknya Dayang Jang agar lebih menjaga jarak terhadap Dongyi. Cerita beralih, siang itu ketika Dongyi berada di toko perlengkapan, ia bertemu dengan petugas Sukjung. Pertemuan itu diketahui oleh Hwangsik dan Yongdal. Awalnya mereka dikira sebagai penguntit. 어디 보자. 비녀도 괜찮은 거 아니야? 나으리! 나으리! 그거 미안하게 됐네. 내 수아들인데 자네들을 오해한 모양일세. Setelah dijelaskan, mereka pun berakhir di sebuah warung makan menyantap makanan rakyat biasa. Tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa raja sedang duduk bersama mereka malam itu. Usai gangguan dari Hwangsik dan Yongdal, akhirnya petugas Sukjung memiliki waktu bersama Dongyi. Tentunya petugas Sukjung sangat bersyukur karena diberikan kesempatan berjalan sebagai pria biasa di dalam acara rakyat.
Untuk membalas kebaikan Dongyi berdasarkan pertimbangan dan usul dari Dayang Jang, keesokan harinya raja memberikan titahnya dengan melantik Dongyi sebagai seorang dayang yang ditugaskan melayani biro penyidik. Tentu saja hal itu membuat geger istana, mulai dari biro penyidik yang tak puas dan berusaha mendemo dan mengadu ke hadapan Ibu Ratu Myung Seong. Namun hal tersebut nampaknya sia-sia karena aturan yang selama ini berlaku mengenai rakyat miskin tidak diperbolehkan naik pangkat segera diperbaiki oleh Ratu In Hyun, di mana menurutnya aturan kolot itu harus diubah, dan jika memang seseorang itu layak seperti Dongyi, dengan kecerdasannya dapat untuk berganti status menjadi lebih baik. Menyikapi hal itu, semua teman-temannya di biro musik merayakan perjamuan perpisahan kepada Dongyi. Mereka sangat bersyukur karena Dongyi akan menjadi orang terhormat, bukan lagi budak di biro musik. Untuk melepaskan kepergiannya, Hwang Sik memberikan Hagem sebagai kenangan ketika berada di biro musik. Bersamaan dengan hal itu, ternyata Jang Hee-ji ditunjuk sebagai seorang letnan di biro kepolisian. Kedatangannya sama sekali tak membuat Yonggil terkesan. Malahan Yonggil menerimanya dengan sangat welcome dan memberikan peringatan agar bekerja tanpa membuat kesalahan. Di hari pertama Jang Hee menginjakan kakinya di kepolisian, ia berhasil memergoki Junsu yang sedang membaca laporan pembunuhan. 이거 양반을 죽인 노비들의 기록이다. 예서 미안하네. 자, 보던 거 계속 보게. Hal itu membuat Junsu jengkel dan mendatangi Jang Hee. Ketika berhadapan, Jang Hee malah menawarkan agar Junsu bekerja kepadanya. Selain itu, ia diberikan kebebasan untuk melakukan apapun. Sementara itu, Dongyi mulai memasuki biro penyidik. Selain keberadaannya yang tak dianggap, kedatangannya bagaikan sebuah penghinaan bagi biro penyidik. Tak satu pun dari mereka yang sudi berbicara kepadanya. Sangat berbeda dengan Dongyi, walaupun sudah menjadi seorang dayang, ia tetap tidak bisa meninggalkan kehidupan budaknya. Hingga suatu hari, beberapa petinggi biro penyidik melakukan rencana jahat untuk mengusir Dongyi dari biro penyidik. Rencana tersebut didukung oleh Ibu Ratu Myung Seong. Mereka melaksanakan sebuah ujian kelayakan di mana jika para penyidik gugur dalam ujian tersebut, maka mereka akan dikeluarkan dari biro penyidik. Oke, sekian dulu pembahasan kita. Nantikan pembahasan selanjutnya hanya di channel ini. Akhir kata, jangan lupa nikmati hidup dengan tetap bersyukur dan tersenyum. Dawn Film.